Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 259 sampai 260. Melihat Ye Guan mengeluarkan pedang Xingdao, senyuman di wajah Mo Wulian menghilang dan digantikan oleh kesungguhan. Bahaya inilah yang dia rasakan saat ini, mampu mencapai levelnya. Dia sangat peka terhadap bahaya. Perasaan Ye Guan dengan pedang benar-benar berbeda dengan tanpa pedang. Mo Wulian menatap pedang Xingdao di tangan Ye Guan, merasakan kegelisahan jauh di dalam hatinya, dan itu semakin kuat. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa Ye Guan memiliki pedang dewa. Karena pedang dewa inilah Ye Guan mampu melampaui tingkat ketangguhan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat ini, ketika dia melihat pedang ini, dia menemukan bahwa pedang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, suara rajaan tiba-tiba terdengar di benak Mo Wulian, biarkan dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Kembalikan tubuhmu. Mendengar perkataan Wang An, mata Mo Wulian menyipit, namun dalam sekejap, senyuman muncul di wajahnya. Tuan Ye, tolong segera perbaiki tubuhmu. Setelah memperbaiki tubuhmu, kita akan melakukan pertarungan yang adil. Alam semesta kita yang sebenarnya, dan akhirnya perhatikan keadilan. Yang terpenting adalah keadilan. Setelah mendengar kata-kata Mo Wulian, ekspresi semua orang di tempat tersebut tiba-tiba menjadi aneh. Pria ini mengubah wajahnya begitu cepat. Kamu melirik Mo Wulian, duduk bersila, dan kemudian mulai memperbaiki tubuhnya. Mo Wulian tersenyum dan tidak mengambil tindakan. Dengan Ye Guan memegang pedang, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sama seperti itu, semua orang di lapangan melihat ke arah Ye Guan yang sedang menyembuhkan dari kejauhan. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam waktu singkat, tubuh fisik Ye Guan pulih sepenuhnya. Kamu melihat tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam pertarungan ini, tubuh seolah-olah tidak membutuhkan uang, akan hancur kapan saja. Namun, dia tidak berniat mengolah tubuh fisik lagi. Gigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Sekarang dia tidak hanya berlatih ilmu pedang, tetapi juga seni bela diri. Jika dia terus melatih tubuh fisik, dia mungkin tidak akan bisa mengembangkan apapun pada akhirnya. Oleh karena itu, lebih baik fokus pada ilmu pedang dan seni bela diri. Ye Guan memulihkan pikirannya, lalu berdiri dan menatap Mo Wulian yang tidak jauh darinya. Ayo. Mo Wulian menunjuk pedang Xingdao milik Ye Guan dan tersenyum. Ye Guan berkata dengan tenang, kamu juga bisa menggunakan benda suci? Mo Wulian tercengang, apa-apaan? Apakah kamu masih ingin menggunakan pedang? Saat ini, Raja An tiba-tiba muncul di depan Mo Wulian. Dia menatap Ye Guan, kamu tidak memiliki kredibilitas. Ye Guan sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, apakah aku berjanji untuk tidak menggunakan pedang? Raja An menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, Raja An, saya adalah seorang kultivator pedang, dan Anda sebenarnya tidak mengizinkan saya menggunakan pedang. Apakah ini cara Anda berperilaku di alam semesta nyata? Apakah Anda tidak takut dengan ejekan para dewa di semua dunia, alam? Mendengar ini, Raja An menyipitkan matanya dan berkata, Ye Guan, bukankah menurutmu kamu sangat tidak tahu malu sekarang? Ye Gong melirik Mo Wulian yang berdiri di samping, dan menyeringai,
aku juga tidak tahu malu. Mo Wulian menatap Ye Guan tanpa mengatakan apapun. Apalagi yang ingin dikatakan Rajaan. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Wang An, saya seorang kultivator pedang. Tidak ada salahnya menggunakan pedang, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pangeran An, aku selalu menggunakan pedang udara daripada pedang asli. Itu karena aku ingin berlatih, tapi bukan berarti aku hanya bisa menggunakan pedang udara. Kanan. Rajaan menatap Ye Guan, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Ye melirik ke arah Mo Wulian tidak jauh dari situ. Bukankah kamu memilih untuk tidak tahu malu? Tidak masalah. Aku juga tidak tahu malu. Kita semua tidak tahu malu. Jika kamu memiliki senjata ajaib, jangan ragu untuk menggunakannya. Lagi pula, perlengkapan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mo Wulian melirik pedang Xingdao di tangan Ye Guan dan hendak berbicara. Pada saat ini, Rajaan tiba-tiba berkata, Tuan Ye, tentu saja Anda bisa menggunakan pedang itu. Ini normal dan seharusnya begitu. Kamu memandang Rajaan dan tidak berkata apa-apa, tapi ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia selalu takut pada wanita jahat ini. Rajaan tiba-tiba berbalik dan meraung, di mana si jenius dalam daftar Zhenwu. Ledakan, suara Rajaan turun, dan selusin aura kuat tiba-tiba keluar dari saluran transmisi ruang dan waktu. Mereka semua adalah monster jenius di peringkat Zhenwu. Ada 20 orang di daftar Zhenwu, tidak termasuk mereka yang tewas dalam pertempuran tadi. Masih ada lebih dari selusin orang. Rajaan menoleh dan menatap Ye Guan, dan berkata, di mana alternatifnya? Keluar. Ledakan, begitu suara itu turun. Ratusan dewa bergegas keluar, dan aura kuat tiba-tiba mengguncang tanah, menyebabkan riak di ruang dan waktu di sekitar mereka, seperti gelombang. Mereka semua monster jenius. Orang-orang ini tidak termasuk dalam daftar seni bela diri yang sebenarnya, tetapi mereka juga sangat menakutkan. Karena orang-orang ini berada di eselon 2 dan telah menduduki peringkat dunia seni bela diri yang sebenarnya sepanjang tahun. Tujuan utama mereka adalah untuk berada di peringkat seni bela diri yang sebenarnya. Di dunia seni bela diri sejati, pemeringkatan juga merupakan semacam latihan. Monster jenius ini adalah yang terbaik bahkan di alam semesta nyata. Tetapi jika mereka ditempatkan di seluruh dunia dan surga, mereka akan menghancurkan keberadaan. Rajaan memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada banyak monster jenius di alam semesta Guangxuan. Ayo, kalian semua pergi dan tantang mereka. Tantang siapapun yang Anda suka. Ingat, jangan menahan diri. Jika Anda tahan, itu benar penghinaan terbesar terhadap lawanmu. Mendengar perkataan Rajaan, lebih dari 400 monster jenius alam semesta sejati tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata serempak, tolong beri pencerahan kepada saya, jenius alam semesta Guangxuan. Kedengarannya seperti guntur. Ye Guan memandang Rajaan, dan Rajaan tersenyum tipis. Tuan Ye, ketika kami memulai perang antara generasi muda alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan, kami tidak mengatakan bahwa kami harus menantang mereka satu persatu. Sejak itu adalah generasi muda yang memulai perang. Kita harus memberikan kesempatan kepada semua generasi muda. Biarkan semua orang memiliki kesempatan untuk bermain. Bagaimana menurut Anda?
Sebelum Ye Guan dapat berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, "Bertarung, ayo bertarung." Semua orang mendengar suara itu dan melihat, dan seorang wanita berjalan keluar perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guanzi. Meskipun dia adalah seorang penatua di kabinet, dia adalah seorang anak muda. Saat Ye Guanzi keluar, Chen Ge, pemimpin Akademi Seni Bela Diri, juga perlahan keluar. Di belakangnya ada sekelompok anak muda dari Akademi Seni Bela Diri. Selain itu, Ji Xuan, Nan Ling, Pangeran Gu, dan lainnya juga keluar bersama. Ratusan pembudidaya pedang muda juga keluar bersama-sama. Di sisi Guangxuan Universe, generasi muda memang tidak sebaik True Universe. Namun, Guangxuan Universe sebenarnya tidak takut. Itu tidak lebih dari kematian. Di lapangan, semua jenius dan monster di sisi Guangxuan Universe berdiri. Mereka melihat para jenius dan monster dari alam semesta sejati di kejauhan. Saya tidak pernah takut mengamati alam semesta yang misterius. Di masa lalu, ketika ahli pedang di dunia manusia ada, Guangxuan Universe tidak takut. Sekarang, Guangxuan Universe tidak akan menyerah. Haha, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa keras dari langit yang jauh. "Saudara Ye, bisakah Anda menambahkan saya?" Ye Guan mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Di langit, seorang pria berjalan perlahan. Dan di belakang Lian Xuang, ada ribuan orang kuat. Klan Xuan Kai melihat Lian Xuang, Ye Guan tercengang. Lian Xuang menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, kamu baik-baik saja." Ye Guan sedikit terkejut. "Saudara Lian, kamu..." Lian Xuang berkata dengan serius, "Meskipun klan Lian kami tidak memiliki banyak jenius jahat, masih ada beberapa. Jika saudara Ye tidak menyukainya, kami bersedia untuk maju dan mundur bersama Guangxuan Universe." Ye Guan berkata dengan serius, "Saudara Lian, saya menghargai kebaikan Anda, tapi ini akan merugikan keluarga Lian Anda. Lian Xuang menggelengkan kepalanya dan menyela Ye Guan, "Saudaraku Ye, karena aku berani muncul di sini, itu membuktikan bahwa aku sudah mengetahui semua konsekuensinya, jadi, jangan katakan itu." Ye Guan memandang pria paruh baya di belakang Lian Xuang. Jelas sekali, ini adalah ayah Lian Xuang. Ayah Lian Xuang, Lian Cheng, melihat tatapan Ye Guan dan tersenyum. Yang dimaksud Lian Xuang adalah apa yang dimaksud dengan klan Lianku. Ye Guan mengepalkan tangannya. "Terima kasih banyak, klan Lian." Lian Xuang tertawa keras. "Generasi muda dari klan Lian, ikutlah denganku." Karena itu, dia secara langsung memimpin ratusan jenius jahat untuk bergabung dengan Kam Guangxuan Universe. Haha. Saat ini, ledakan tawa lain datang dari langit. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, lebih dari 1000 orang perlahan berjalan ke arahnya. Pemimpinnya tidak lain adalah Zhong Shou, klan-klan. Zhong Shou tersenyum tipis. "Saudaraku Ye, kita bertemu lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu..." Zhong Shou tertawa. "Saya tidak akan bicara omong kosong. Generasi muda klan akan mengikuti saya." Karena itu, dia secara langsung memimpin ratusan monster jenius dari generasi muda klan untuk bergabung dengan Kam Guangxuan Universe di kejauhan. Semuanya ada di sini. Saat ini,
tertawa keras tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang melihat sekeliling ketika mereka mendengar suara itu, dan ribuan orang berjalan menuju langit. Pemimpinnya tidak lain adalah Sekte Penyesalan. Alam Tianbu, Sekte Penyesalan. Han Zong tertawa dan mendatangi Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan menyeringai, "Saudaraku." Di samping Han Zong, adiknya Han Yun terus menatap Ye Guan, matanya penuh rasa ingin tahu. Dia tahu karakter kakaknya. Meskipun dia terlihat jujur dan jujur, hatinya sangat sombong, dan kebanyakan orang tidak tahan dengannya. Dan pembudidaya pedang di depannya pasti menjadi sesuatu yang luar biasa jika dia rela menerimanya sebagai kakak laki-lakinya. Saat pertama kali melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau pria ini tidak sedingin dan menyendiri seperti pendekar pedang tradisional. Selain itu, tampilannya juga unik. Ye Guan memandang Ye Guan yang muncul di depannya dan sedikit terkejut. "Xian Zong, kamu." Xuan Zong tersenyum dan berkata, "Saat ini, bagaimana kamu bisa hidup tanpaku?" Arus hangat mengalir melalui hati Ye Guan, dan dia terkekeh, "Terima kasih." Xuan Zong menyeringai, "Saudaraku, apa yang kamu syukuri?" Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke arah sekelompok jenius dari klan Han di belakangnya. "Generasi muda klan Han, ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia memimpin sekelompok monster jenius dari klan Xian untuk bergabung dengan Kam Guangxuan Universe di kejauhan. Rajaan melirik Xian Zong dan sedikit mengernyit, pantang menyerah. Kaisar yang gigih, dia secara alami tahu tentang orang ini. Kaisar yang pantang menyerah pada saat itu dapat dikatakan telah mengalahkan kaisar-kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para kaisar agung dari alam semesta sejati bukanlah tandingan kaisar yang pantang menyerah ini. Tindakan untuk menekannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Sekte Xuan ini benar-benar memiliki tulang yang pantang menyerah. Dengan kata lain, itu telah diwarisi oleh kaisar yang pantang menyerah. Sedikit tidak terduga, tapi itu saja, belum lagi itu adalah warisan. Bahkan jika kaisar masa mudanya yang pantang menyerah ada di sini, alam semesta yang sebenarnya tidak akan peduli. Pada saat ini, langit dan angkasa tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita berpakaian hitam perlahan keluar. Melihat wanita ini, Ye Guan tercengang. Wanita ini adalah wanita dengan tanda lahir di wajahnya di buku Xian hari itu. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan datang. Bukan hanya Ye Guan yang tidak menduganya, tapi Santian dan yang lainnya juga tidak menduganya. Wanita ini pada dasarnya tidak berbicara pada saat itu, dan dia tidak berbicara lebih dari 2 kalimat kepada semua orang. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka dia akan datang. Wanita dengan tanda lahir itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Namaku Pan Wu Qi, dari dunia Pan Wu." Dunia Pan Wu, salah satu dari 4 alam semesta. Pan Wu Qi berkata lagi, "Saya bukan lagi anggota klan Pan Wu." Ye Guan tercengang, "Bukan dari marga Pan Wu lagi?" Ye Guangang hendak mengatakan sesuatu, tapi Pan Wu Qi berjalan menuju Kam Guangxuan Universe di samping. Di tempat yang sama, Ye Guan terlihat rumit, saudara laki-laki. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari cakrawala yang jauh. Suaranya sangat keras hingga terdengar jelas hingga ratusan mil.
Ye Guan melihat ke arah cakrawala, tempat seorang pria berlari ke arahnya. Saat dia melihat orang itu datang, Ye Guan tercengang. Orang yang datang tidak lain adalah si Tong Tian. Ye Guan tidak menyangka orang ini benar-benar akan datang. Di mata semua orang, si Tong Tian bergegas menuju Ye Guan bersama beberapa orang kuat dari keluarga Si. Dia langsung memeluk Ye Guan dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, aku di sini." "Kamu Guan?" Si Tong Tian melepaskan Ye Guan, dan kemudian berkata dengan serius, "Saya bersedia maju dan mundur bersama kakak tertua saya, dan tolong jangan membenci saya karena kekuatan saya yang rendah." Ye Guan menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih." Si Tong Tian menyeringai, "Mengapa saudara-saudaraku mengatakan ini?" Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah kerajaan di samping dan berkata, "Seperti yang dikatakan orang dahulu, mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum mati. Nak, menurutku kamu masih muda dan berpenampilan menarik. Lebih baik menyerah saja sisi gelap sesegera mungkin dan menikah dengan kakak laki-laki tertua saya. Bukankah lebih baik jika dia melahirkan lebih dari selusin bayi?" Lalu semua orang duduk dan mengobrol untuk membangun dunia yang damai. Setiap orang, kerajaan menatap si Tong Tian, keluarga si Yuanji, kan? Si Tong Tian tertawa dan berkata, "Tepat sekali." Kerajaan mengangguk sedikit, "Saya mencatatnya." Si Tong Tian sedikit mengernyit. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Dia adalah rajaan." Raja, mendengar ini, ekspresi si Tong Tian tiba-tiba berubah drastis, kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut. Ini sudah berakhir, wajah si Tong Tian tiba-tiba menjadi sedikit pucat. "Awalnya aku ingin pamer dengan membuat lawan marah setengah mati, tapi tak disangka, aku malah memarahi orang yang paling hebat." Pada saat ini, Ye Guan memandang kerajaan dan tertawa dan berkata, "Karena alam semesta yang sebenarnya ingin bertarung dalam kelompok, ayo bertarung dalam kelompok dan datang dan bertarung." Pertarungan kelompok, ledakan, semua orang di kedua sisi meledak menjadi aura menakutkan pada saat yang sama, menyapu langit seketika. Bab 260, memasuki alam semesta yang sebenarnya. Pertarungan kelompok. Saat suara Ye Guan turun, dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Mo Wulian. Tapi kali ini, dia menggunakan pedang berjalan. Pedang ini sangat cepat, seperti sambaran petir, menebas langsung ke arah Mo Wulian. Kemanapun pedang itu lewat, ruang dan waktu langsung terkoyak. Bunuh yang tak tahu malu dulu, melihat Ye Guan datang untuk membunuhnya. Ekspresi Mo Wulian tiba-tiba berubah drastis. Dia tahu sejak awal bahwa pedang Ye Guan sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat pedang itu. Saat Ye Guan mengeluarkan pedangnya, semua bulu di tubuhnya berdiri. Bau kematian, melihat pedang pembunuh Ye Guan, dia tahu bahwa jika dia berani tegar, dia akan mati. Mo Wulian kaget. Pedang macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Dan pada saat kritis ini, kerajaan tiba-tiba berdiri di depan Mo Wulian. Dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan kemudian menekan ke depan. Dengan tekanan ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh serangkaian ruang waktu yang menakutkan gelombang. Kekuatan melonjak menuju Ye Guan seperti air pasang. Namun,
saat pedang Ye Guan datang untuk membunuh. Tertawa, kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya terkoyak seperti tahu. Tidak hanya itu, pada saat ini, ruang dan waktu di lapangan juga terpotong-potong oleh pedangnya. Dia memiliki pedang Xingdao. Bahkan jika ruang dan waktu ini diberkati oleh Dao Surgawi, dia dapat dengan mudah memotongnya. Melihat pemandangan ini, Rajaan menyipitkan matanya sedikit dan sangat terkejut. Dia tidak berani menajamkan ujung pedangnya, jadi dia menghindar dan mundur ribuan kaki. Tertawa, pedang Ye Guan menebas langsung ke udara. Saat ini, Xuan Zong dan yang lainnya telah bergegas menuju generasi muda alam semesta sejati. Hampir 1.500 orang dari kedua belah pihak bertarung bersama secara langsung. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dunia, dan seluruh medan perang virtual mendidih. Perang besar, di sisi Ye Guan, Xuan Zong bergegas ke depan. Dia adalah seorang praktisi fisik dan memiliki semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, begitu dia bergegas, itu seperti arus deras, langsung menghanyutkan kelompok pembangkit tenaga listrik alam semesta sejati. Namun tak lama kemudian, seorang pria berhenti di depannya. Orang yang datang tidak lain adalah Nangong Yuan, yang menduduki peringkat 11 di peringkat Zhenwu. Nangong Yuan memandang Han Zong dan bergegas ke arahnya tanpa omong kosong. Xuan Zong juga tidak berbicara omong kosong. Tubuhnya bergetar dan dia memukul Nangong Yuan seperti bukit. Ledakan, dalam sekejap, Nangong Yuan terlempar. Pada saat yang sama, ruang dan waktu tempat dia berdiri runtuh. Han Zong meraung lagi, lalu bergegas maju dan menabrak Nangong Yuan. Kilatan keganasan melintas di mata Nangong Yuan. Dia tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Sekte Han. Segera, suara ledakan terdengar di ruang dan waktu ini, dan langit dan bumi bergetar. Tidak jauh dari situ, Rajaan melirik ke arah Ye Guan, lalu memandang ke samping Mo Wulian. Serahkan dia padaku. Tujuannya sederhana, untuk menahan Ye Guan dan membiarkan Mo Wulian menyerang generasi muda Guan Xuan Universe. Tanpa Ye Guan, kini generasi muda Guan Xuan Universe bukanlah tandingan Mo Wulian. Bisa dikatakan selama Mo Wulian mengambil tindakan, itu akan menjadi pembantaian. Mo Wulian secara alami memahami apa yang dimaksud Rajaan, dan dia akan mengambil tindakan melawan para jenius Guan Xuan Universe di kejauhan. Tapi saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mo Wulian. 8 mangkuk, Bawan meletakkan mangkuk besar di punggungnya, lalu memandang Mo Wulian yang masih mengunyah kaki ayam. Mo Wulian melihat ke 8 mangkuk dan mengerutkan kening. Ye Guan tiba-tiba berkata, 8 mangkuk, jangan ditahan, pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati, dan aku akan memasak 10 panci nasi untukmu. Mendengar itu, mata Bawan tiba-tiba berbinar, brengsek, serius? Ye Guan mengangguk, serius? Bawan tertawa. Dia memandang Mo Wulian dan berkata dengan semangat, 10 panci nasi, ayo, biarkan aku memukulmu sampai mati. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Ledakan, dengan dampak ini, ruang dan waktu di sekitarnya runtuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi serius tiba-tiba muncul di mata Mo Wulian. Dia tidak berani gegabah saat ini. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi aliran cahaya yang lengkap dan meledak.
Ledakan, begitu kedua orang itu bersentuhan, area ruang dan waktu tempat mereka berada meledak, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu adalah Mo Wulian. Melihat pemandangan ini, wajah Rajaan penuh rasa tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan Mo Wulian, tapi dia bukan tandingan gadis kecil yang membawa mangkuk ini. Dari mana asalnya? Rajaan melihat ke-8 mangkuk di kejauhan dan sangat terkejut. Saat itu, Bawan tiba-tiba berkata dengan semangat, "Lihat, aku menghajarmu sampai mati." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Mo Wulian. Ledakan, dengan pukulan ini, waktu dan ruang dalam radius 1000 kaki mulai dihancurkan dan dimusnahkan sedikit demi sedikit, yang sungguh sangat mengerikan. Melihat 8 mangkuk yang datang ke arahnya, Mo Wulian perlahan mengepalkan tangannya erat-erat. Saat berikutnya, ribuan aliran cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, saat 8 mangkuk masuk, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan Mo Wulian terlempar kembali. Bawan bergegas menuju Mo Wulian dengan penuh semangat. Di matanya, Mo Wulian seperti makanan dalam 10 panci. Melihat Bawan benar-benar menekan Mo Wulian, Ye Guan menghela nafas lega. Dia menatap Rajaan di depannya. Pada saat ini, Rajaan juga sedang menatapnya. Ye Guan menatap Anwang. "Apakah kamu dianggap pemuda?" Rajaan terkekeh dan berkata, "Saya berumur 20 tahun ini, apakah saya tidak dianggap sebagai pemuda?" 20. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong kepadanya, karena generasi tua yang kuat tidak mengambil tindakan. Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. "Lakukan saja dan selesai." Melihat Ye Guan menghunus pedangnya, Rajaan menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya. Ledakan, ruang dan waktu di sekitarnya seperti gelombang, menekan Ye Guan berlapis-lapis. Menghadapi Ye Guan yang memegang pedang berjalan, dia tidak berani tegar dan hanya bisa fokus pada penahanan. Tertawa, Ye Guan memotong seluruh ruang dan waktu dengan satu pedang. Tetapi saat berikutnya, dia berbalik dan membunuh sekelompok jenius jahat alam semesta sejati di sampingnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang An tiba-tiba berubah drastis. Saat dia hendak mengambil tindakan, lebih dari selusin kepala berdarah terbang keluar. Pembunuhan instan. Seberapa mengerikankah kekuatan Ye Guan sekarang? Ditambah dengan fakta bahwa dia memegang pedang berjalan, dapat dikatakan bahwa kecuali Rajaan, tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat disentuh oleh pedangnya. Rajaan tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan, dan dia menatap ke arah Ye Guan. Dia tahu bahwa orang di depannya memaksanya untuk bertarung langsung. Ye Guan memandang Rajaan di depannya. Tanpa omong kosong, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Bukan untuk membunuh Rajaan, karena dia tahu bahwa meskipun dia memegang pedang berjalan, selama Rajaan tidak bertarung sampai mati, dia tidak akan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia dengan tegas membunuh para jenius alam semesta sejati di sebelahnya. Dengan kilatan cahaya pedang, lebih dari selusin kepala terbang keluar. Pembunuhan instan lainnya, mereka yang memegang pedang tahu dapat dikatakan membunuh dewa saat bertemu dengan mereka.
dan membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Tapi saat ini, kerajaan tiba-tiba menghilang. Namun, targetnya bukanlah Ye Guan, tapi sekelompok jenius alam semesta Guangxuan di kejauhan. Ledakan dalam sekejap. Begitu Wang An menyerbu masuk, puluhan jenius Guangxuan Universe langsung terbunuh. Sebagai salah satu orang paling jahat di alam semesta sejati, dia dinobatkan sebagai raja di usia muda. Secara alami, kekuatannya tidak sebanding dengan para jenius seperti Guangxuan Universe Pedang Xingdao. Dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak menghentikan Ye Guan karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghentikan Ye Guan dengan pedang Xingdao. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh para jenius di Guangxuan Universe. Dia harus membiarkan Ye Guan menghentikannya. Dengan cara ini, untuk menghentikannya, Ye Guan tidak akan mengambil tindakan melawan monster jenius di True Universe. Sekarang, keduanya bersaing satu sama lain, siapapun yang lebih kejam akan lebih unggul. Ye Guan juga memahami niat kerajaan. Saat ini, dia juga berada dalam dilema. Hentikan kerajaan, itulah yang dia inginkan, karena untuk saat ini, Guangxuan Universe sudah dalam posisi yang dirugikan. Tidak apa-apa baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ujung pedang akan menghancurkan segalanya. 1 lawan 100. Tetapi jika dia menghentikan kerajaan, maka pihak mereka akan sepenuhnya ditekan. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas, lebih kejam, bukan? Ye Guan tiba-tiba meraung dan bergegas ke depan. Dalam sekejap, lebih dari selusin kepala berdarah dipenggal olehnya. Kerajaan tampak kedinginan, dan dia tidak punya jalan keluar. Jika Anda mundur saat ini, Anda akan kehilangan lebih banyak. Hanya bisa membunuh. Kilatan kemarahan melintas di mata kerajaan. Tubuhnya gemetar, dan dia langsung menuju ke kerumunan. Tertawa, dalam sekejap, banyak jenius muda dari Guangxuan Universe terbunuh, tanpa kemampuan untuk melawan. Tidak ada yang bisa menghentikan Ye Guan, tidak ada yang bisa menghentikan kerajaan. Kedua belah pihak bermata merah dan dibantai dengan gila-gilaan. Ye Guan bergegas ke perkemahan para dewa dan jenius. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, beberapa kepala akan terbang keluar. Matanya merah dan wajahnya garang. Dia tahu bahwa banyak orang yang menyaksikan alam semesta juga sekarat. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Membunuh, hanya bisa membunuh. Pada saat ini, niat membunuh Ye Guan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Pada saat ini, tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya. Dia melihat ke arah Ye Guan yang telah membunuhnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, jika kita terus bertarung seperti ini, kami orang-orang Guangxuan Universe akan dibunuh." Selesai. Mendengar kata-kata Ye King, tangan kanan Ye Guan yang memegang pedang Xingdao sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba meraung, "Kian-kian." Ledakan, tiba-tiba, auman naga bergema dari langit ke bumi, dan saat berikutnya, seberkas cahaya putih langsung menembus tubuh Ye Guan. Ledakan, fusi, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak. Melihat pemandangan ini, kerajaan di kejauhan berhenti. Dia berbalik dan menatap Ye Guan di kejauhan. Bukan hanya dia, tapi semua dewa di lapangan menatap Ye Guan dengan mata merah darah. Takut dan ketakutan,
Ye Guan menoleh dan menatap Rajaan, dan berkata dengan galak, "Rajaan, kamu bisa membunuh sebanyak yang kamu mau di Guangxuan Universe." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meraung, "Menara Babel." Ledakan di langit yang jauh, sebuah menara tinggi tiba-tiba muncul. Ye Guan menunjuk ke kehampaan dengan marah dengan pedangnya, "Buka gerbang surgawi." Buka gerbang surgawi, para dewa tercengang. Saat ini, menara Babel tiba-tiba meletus dengan cahaya putih terang yang melesat langsung ke langit. Ledakan di mata semua orang. Cahaya putih itu secara langsung membuka penghalang kosmik antara alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati, dan gerbang surgawi dengan lebar 10.000 kaki muncul di mata semua orang. Gerbang Tianmen dapat terhubung ke alam semesta nyata. Dalam sejarah, Tianmen muncul untuk kedua kalinya. Pertama kali muncul 30 juta tahun yang lalu. Melihat Ye Guan membuka gerbang surgawi, semua dewa di tempat itu tercengang. Apa yang akan dilakukannya? Rajaan menatap Ye Guan di kejauhan, tangannya mengepal, matanya dingin, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik. Dia melihat mayat besar di depan Rajaan di kejauhan. Selain itu, tidak jauh dari Rajaan, ada banyak sekali orang jenius di alam semesta Guangxuan. Meskipun ada ketakutan di mata mereka, mereka tidak mundur selangkah pun. Melihat mayat-mayat itu dan para remaja muda dan belum dewasa itu, Ye Guan tiba-tiba berbisik, "Maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia meraung dengan marah. Mereka yang masih bisa bertarung setelah menyerah mengamati alam semesta misterius. Ikuti aku ke alam semesta yang sebenarnya. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Di belakangnya, sekelompok monster jenius dari Guangxuan Universe tiba-tiba meraung serempak, lalu mengejarnya. Alam semesta Guangxuan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pergi ke alam semesta nyata. Bersambung.